Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani Fajri Ahmad, NIDN 09 06 05 90 01 sebagai dosen tetap program studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Megarizky Makassar. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai salah satu syarat pada sertifikasi dosen 2025. Dalam setiap perkuliahan yang saya bawakan, saya menggunakan komponen DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana delivery berupa proses penyampaian materi pembelajaran, interaction yaitu proses diskusi atau tanya jawab, assessment yang berupa pemberian tugas atau kuis. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Botani Farmasi kode IWSF 109220 dengan bobot SKS 2+1, yang artinya untuk mata kuliah teori SKS-nya sebesar 2 dan prakteknya 1. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yaitu pertama, mahasiswa mampu memahami definisi dan ruang lingkup ilmu botani farmasi dengan baik. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis tentang taksonomi tumbuhan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis morfologi, anatomi, dan fisiologi dari organ tumbuhan. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis tentang jaringan pada tumbuhan. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis proses metabolisme tumbuhan dan bagaimana peranan enzim terhadap kehidupan tumbuhan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengevaluasi tentang senyawa kimia, metabolit primer dan juga sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan dan bagaimana kaitannya dengan farmasi. Adapun deskripsi mata kuliah pada botani farmasi, mahasiswa bisa belajar tentang pengertian dan ruang lingkup dari botani, peran tumbuhan bagi kehidupan manusia dan lingkungan, taksonomi yang meliputi klasifikasi, identifikasi, deskripsi, dan nomenklatur, morfologi, anatomi, dan fisiologi tumbuhan, di mana itu akan berperan sebagai bahan baku obat tradisional dan penghasil senyawa kimia yang memiliki aktivitas sebagai obat atau sebagai senyawa model untuk obat yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan penelitian baik fitokimia, farmakologi, kimia farmasi, dan teknologi farmasi dalam melakukan penelitian untuk menyusun tugas akhir. Berdasarkan deskripsi yang saya paparkan tadi, adapun bahan kajiannya berupa pertama, pengantar ilmu botani farmasi, yang kedua, tentang taksonomi tumbuhan, yang ketiga, morfologi, anatomi, fisiologi tumbuhan, yang keempat, pertumbuhan dan
perkembangan tumbuhan. Yang kelima, sistem jaringan pada tumbuhan. Yang keenam, proses metabolisme tumbuhan dan peranan enzim. Yang ketujuh, senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan dan kaitannya dalam farmasi. Demikian komponen delivery pada mata kuliah yang saya bawakan. Adapun komponen interaction yang saya terapkan adalah menggunakan metode SCL, yaitu Student Centered Learning, di mana dalam penerapannya saya lebih menekankan mahasiswa untuk lebih aktif dalam perkuliahan, bisa dalam bentuk diskusi kelompok atau tanya jawab tentang materi yang saya bawakan. Pada komponen asesmen, saya menggunakan media pembelajaran berupa e-learning campus, di mana di Universitas Megareski, e-learning campus yang digunakan adalah berupa Edlink. Edlink ini digunakan sebagai salah satu layanan yang diperuntukkan dosen, mahasiswa, dan tenaga pendidik untuk mendukung kegiatan belajar mengajar baik secara daring maupun luring. Layanan ini saya gunakan untuk menginput absensi, materi perkuliahan saya, dan tugas serta kuis untuk diberikan kepada mahasiswa. Dalam sistem penilaian saya menggunakan pembobotan, yaitu kehadiran sebesar 80%, tugas dan kuis sebesar 30%, UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 40%. Untuk buku-buku atau referensi yang saya gunakan kebanyakan berasal dari buku-buku botani. Ada juga buku yang saya gunakan dari buku yang saya telah tulis, yaitu buku fitokimia, serta berbagai macam jurnal sebagai literatur pendukung. Berikut ini saya akan tampilkan video pembelajaran mata kuliah Botani Farmasi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Botani Farmasi ya. Sebelumnya kalian bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Alhamdulillah kalian baik, sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai mata kuliah kita pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai ya. Sebelum lanjut di mata kuliah kita, jadi presentasinya nanti langsung ke Edlink saja ya. Di Edlinknya masing-masing. Jadi ini ada yang tahu apa mata kuliah kita sebelumnya? Apa judulnya? Jaringan. Tentang jaringan. Oke, tentang jaringan pintar semua. Jaringan. Jadi jaringan itu adalah sekelompok sel yang memiliki fungsinya masing yang sama ya. Jadi untuk melakukan fungsinya masing-masing ada yang namanya ini metabolisme. Dia akan melakukan suatu metabolisme. Namun di sini ada yang tahu di mana apa itu metabolisme? Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narel Firida Akramudin dengan NIM D1B1232888. Menurut saya, metabolisme ini adalah perubahan semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme, termasuk yang terjadi di tingkat seluler. Nah, metabolisme ini juga sering disebut sebagai reaksi enzimatik,
enzimatim, yang dimana karena metabolisme ini terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Oke, sangat baik sekali. Itu metabolisme. Jadi kita lihat metabolisme itu apa ya. Sebelumnya ini adalah yang harus kita lihat. Kalian setelah materi ini selesai, itu kalian itu harus mampu menjelaskan tentang apa itu metabolisme tumbuhan dan peranan enzim di dalam tubuh tumbuhan ya. Seperti itu. Nah, apa itu metabolisme? Kita lihat sama-sama ya. Ini adalah definisi umum dari metabolisme. Metabolisme itu berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani yang artinya perubahan ya. Perubahan yaitu berupa seluruh reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh organisme, termasuk yang terjadi dalam tahap seluler. Seperti yang dikatakan teman Tak, bahwa dia merupakan reaksi enzimatis sebab terjadi menggunakan katalisator enzim ya. Kemudian di sini itu adalah definisi enzim. Metabolisme ya. Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di seluruh tubuh, baik itu dari tubuhnya kita manusia, hewan maupun tumbuhan ya. Metabolisme ini ada dua ya, yaitu ini ada anabolisme dan katabolisme. Di anabolisme ini bisa kita lihat dia merupakan proses pembentukan ya, proses pembentukan molekul, di mana kalau dibentuk berarti dari yang senyawa yang kecil menjadi yang senyawa yang kompleks. Kalau katabolisme kebalikannya, dipecah atau diuraikan, berarti yang kompleks ke yang terpecah-pecah atau yang kecil ya. Jadi seperti itu. Jadi contohnya kalau anabolisme itu adalah Kalau katabolisme itu proses respirasi ya. Nah, bagaimana enzim? Ini enzim terlewat. Enzim. Jadi enzim itu adalah yang dikatakan teman Tak mempercepat terjadinya reaksi ya. Biomolekul yang berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat reaksi tanpa habis bereaksi ya. Dia merupakan, jadi hampir semua enzim merupakan protein ya. Jadi di mana ya enzim berada dalam sel? Enzim itu ada pada setiap lokasi tempat dia bekerja. Contohnya ada di sini. Enzim yang berkaitan dengan reaksi Calvin dan Krebs itu berkumpul di mitokondria dan kloroplas. Kalau yang berkaitan dengan DNA, sintesis DNA dan RNA, itu dia ada di nukleus ya. Seperti itu. Kemudian, ini adalah sifat-sifat dari enzim. Yang pertama, merupakan biokatalisator. Memang dia akan mempercepat terjadinya reaksi. Yang kedua, sifatnya termolabil. Suhu sangat mempengaruhi enzim ya. Suhu optimum dari si enzim itu kurang lebih tidak boleh lebih dari 60 derajat ya. Tidak boleh lebih dari 60 derajat. Bagaimana kalau dia 0 derajat? Dia akan non aktif ya. Artinya kalau dikasih masuk dalam suhu yang 0 derajat berarti dia non aktif. Dia akan aktif kembali apabila dia sudah mencapai suhu ruangan ya. Kemudian tadi dibilang bahwa sifat protein, karena hampir semua enzim merupakan protein, maka sifatnya protein melekat pada si enzim ya.
Kemudian, nah ini dia, ada yang kerjanya di dalam, ada yang kerjanya di luar, ya. Ini juga ada yang namanya cofactor. Cofactor itu dia dapat membantu protein untuk bekerja, ya. Kita lanjut lagi. Sampai sini mengerti ya? Oke. Nah, ini cara kerjanya enzim. Kita bisa lihat di sini gambarnya. Dia akan menempel pada ini substratnya, akan saling menempel. Jadi caranya bekerja itu adalah dengan cara menempelkan sisi aktifnya dengan si substrat. Itu yang akan mempercepat proses reaksi. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oh ya, silahkan. Waalaikumsalam. Oh iya, ya bagus sekali pertanyaannya. Jadi untuk mempercepat enzim itu bekerja untuk mempercepat proses reaksi, dia dengan cara menurunkan energi aktivasi dari si substrat, ya. Dengan cara menurunkan ini, yang sisi aktifnya ini diturunkan energi aktivasinya, lalu akan bereaksilah dia di sini. Dia akan terjadinya penempelan seperti itu. Jadi itu caranya supaya dia bisa mempercepat terjadinya reaksi, lalu dia menempel, lalu langsung ke sini, ya. Dia akan membentuk suatu produk. Jadi jelas berbeda, ya. Ini pas substratnya dia akan bereaksi dengan kompleks dengan enzim dan substrat, kemudian akan terlepas lagi, akan membentuk suatu produk. Enzimnya ini akan mencari lagi si substrat, begitu seterusnya. Itulah sifat, salah satu sifatnya si enzim, yaitu berkesinambungan, ya. Nah, kita lanjut ya, bisa? Oke. Nah, ini tadi yang dibilang kah? Ada yang namanya cofactor tadi. Oke. Kita lanjut. Ini tadi itu mekanisme kerja, ya, cara kerjanya. Ini adalah mekanisme reaksinya. Dia terbagi menjadi dua. Ada yang namanya lock and key. Lock and key artinya gembok dan kuncinya. Kemudian induced itu adalah bagaimana si enzim menginduksi dirinya pada saat ketemu dengan si substrat. Kalau di lock and key ini, sisi aktif dari enzim sama dengan sisi aktifnya si substrat. Kalau si enzim di sini di induced, enzimnya kurang lebih hampir sama dengan sini sisi aktifnya, tapi lumayan agak berbeda, ya. Tapi dia menginduksi atau menstimulasi dirinya supaya bisa bersama dengan sisi aktif si substrat sehingga terbentuk kompleks, ya, seperti itu. Mengerti, Dek? Oke, kita lanjut lagi. Ini tadi kurang lebih hampir sama dengan sifatnya. Faktor yang mempengaruhi enzim itu ada yang namanya temperatur tadi, kemudian pH, ada konsentrasi enzim dan substrat, kemudian inhibitor. Jadi di inhibitor ini ada dua, kompetitif dan non kompetitif, ya. Kompetitif ini kayak gini. Kompetitif sama kayaknya dia berkompetisi toh. Ini inhibitornya berkompetisi dengan si substrat supaya dia bersaing untuk mendapatkan sisi aktifnya si enzim, ya, sehingga substratnya tidak berikatan lagi dengan si enzim, si enzim, tidak terbentuklah suatu produk. Berbeda dengan non kompetitif. Non kompetitif itu di sini dia sama-sama
berkompetisi dengan si yang ini, si enzim, sehingga dengan berkompetisinya dia menghambat si substrat untuk mengeluarkan suatu produk, ya, seperti itu. Sampai sini ngerti dek cara kompetisinya si inhibitor. Ada kompetisi dan non kompetisi. Oke, kita lanjut. Kita sudah sampai ke akhir pertemuan kita, yaitu tugas, ya. Tugasnya di sini ada 3. Jadi kalian lihatlah masing-masing, ada uraikan hubungan karakteristik, ya. Kemudian ada yang namanya disuruh jabarkan tentang 3 peranan enzim pada metabolisme. Kemudian yang ketiga itu buatlah klasifikasi singkat tentang penggolongan enzim. Jadi enzim ada banyak penggolongannya, ya. Ini semua tugasnya itu kalian tulis kalian tulis di portofolio. Portofolio maksudnya kertas double folio. Itu nanti ditulis lalu dikirim ke Edlingnya masing-masing, ya. Difoto lalu dikirim di Edling masing-masing. Ada yang kurang jelas dengan tugasnya? Sudah jelas? Oke. Jadi dengan selesainya saya memberikan tugas, mungkin materi kita sampai hari ini. Untuk pekan depan, saya ingatkan bahwa materi kita pekan depan itu tentang apa? Ada yang mau tebak-tebak? Jadi tadi saya jelaskan tentang anabolisme, ya. Contohnya tadi fotosintesis. Jadi materi kedepannya kita adalah tentang fotosintesis. Silahkan Anda mencari sebanyak mungkin literatur untuk belajar dulu supaya pada saat pertemuan berikutnya kita bisa mengerti sama-sama belajar. Oke. Mungkin saya akhiri materi kita hari ini. Terima kasih semua atas kesempatan yang diberikan hari ini. Kita tutup materi ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, ya. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT, khususnya bidang pengajaran untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.